kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan terkait kode etik profesi dari program studi Direktorat Administrasi Bisnis. Adapun saya di sini Muhammad Zulkifli dengan NIM 225 224 019. Saya Widawati Amalia dengan NIM 225 254 031. Saya Rehan Yasa dengan NIM 225 254 024. Saya Muhammad Fadil Rahman dengan NIM 225 254 022. Kemudian masuk kepada materi. Yang pertama, profil jurusan administrasi bisnis. Administrasi bisnis adalah studi tentang bisnis yang meliputi pengelolaan sumber daya manusia, logistik, operasional, pemasaran, hingga manajemen perusahaan. Di mana mahasiswa di jurusan ini membahas bagaimana membangun bisnis mulai dari nol hingga menjalankan bisnisnya. Lalu visi-misi dari administrasi bisnis. Untuk visinya sendiri yang pertama yaitu menjadi program studi unggulan dalam bidang administrasi bisnis tingkat nasional dan internasional pada tahun 2025. Lalu untuk visinya sendiri yang pertama melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang profesional dalam bidang administrasi bisnis yang mampu mengisi berbagai posisi manajemen di pasar kerja nasional maupun internasional dan atau memiliki kemampuan wirausaha. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian terapan dalam bidang administrasi bisnis dan pelayanan kepada masyarakat guna membantu pengembangan industri, pemerintah, dan masyarakat luas. Yang ketiga, mengembangkan suasana akademis di kalangan sivitas akademika yang memungkinkan terjadinya produktivitas dan kualitas kerja yang tinggi. Lalu yang keempat, mengembangkan kerjasama dan dalam kegiatan negeri dan perguruan tinggi dengan stakeholder yang meliputi industri dan institusi pendidikan baik nasional maupun internasional dan atau pemerintah. Lalu untuk prospek kerjanya yang pertama entrepreneur, di mana mahasiswa jurusan administrasi bisnis ini belajar membangun bisnis mulai dari nol hingga menjalankan bisnisnya sehingga lulusannya berkesempatan untuk menjadi seorang entrepreneur. Yang kedua, entrepreneur, di mana mahasiswa administrasi bisnis belajar mengenai pengelolaan dan kegiatan operasional perusahaan sehingga lulusannya berkesempatan untuk menjadi seorang entrepreneur. Lalu yang ketiga, lulusan administrasi bisnis juga berkesempatan untuk menjadi office manager, dan lalu yang keempat, eksekutif administratif assistant. Masuk ke kode etik entrepreneur. Jadi kode etik entrepreneur adalah seperangkat aturan atau norma yang menjadi pedoman bagi seorang entrepreneur dalam menjalankan usahanya. Ada pun beberapa kode etik entrepreneur yang harus dipatuhi. Yang pertama adalah kejujuran. Jadi seorang entrepreneur ini harus selalu bersikap jujur dalam hal apapun, baik dalam berbicara maupun bertindak. Kejujuran ini akan membangun kepercayaan dari konsumen, mitra kerja, dan memangku kepentingan lainnya. Yang kedua adalah taat hukum. Seorang entrepreneur harus selalu patuh dan menaati hukum yang berlaku, baik yang berkaitan dengan masyarakat ataupun pemerintah. Yang ketiga adalah tanggung jawab sosial. Jadi selain mengejar keuntungan, entrepreneur juga harus memiliki tanggung jawab sosial untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti contohnya memberikan produk atau jasa yang berkualitas, menciptakan lapangan kerja, dan memberikan kontribusi pada pembangunan sosial. Yang keempat adalah persaingan yang sehat. Jadi persaingan sehat ini merupakan kunci untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, seorang entrepreneur ini harus bersaing dengan cara yang fair dan tidak merugikan pihak yang lainnya. Masuk ke kode etik entrepreneur ya, jadi sama aja kode etiknya, kejujuran, taat hukum, tanggung jawab sosial, yang terakhir ini adalah kolaboratif. Jadi selain entrepreneur ini harus mampu bekerja sama dengan rekan kerja dan atasan untuk mencapai tujuan bersama. Jadi kolaborasi ini merupakan kunci untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi inovasi dan kewirausahaan. Lalu selanjutnya ada kode etik office manager. Yang pertama itu ada kejujuran ya. Kejujuran di setiap industri itu harus memahami kebijakan dan pedoman perusahaan serta misinya dan bagaimana mereka diharapkan mencapai tujuan mereka. Nah, umumnya manajer yang efektif itu harus jujur mengenai aspek-aspek seperti produksi, keuntungan, tentang keuangan. Meskipun ketidakjujuran tidak selalu merupakan pelanggaran federal, hal ini dapat mengakibatkan banyak masalah bagi perusahaan. Lalu yang kedua, akuntabilitas. Nah, manajer yang baik itu mengharapkan pekerjanya bertanggung jawab atas tindakan dan kinerja yang secara keseluruhan menuntut hal yang sama dari diri mereka sendiri. Nah, hal ini berarti bertanggung jawab kepada Dewan Kepemilikan atau eksekutif ketika segala sesuatu tidak berjalan baik, menerima kesalahan dan mencari solusi untuk menghindari masalah di masa depan. Lalu yang ketiga ada integritas.
Manajer yang melakukan pekerjaannya dengan tingkat integritas yang tinggi merupakan tipe supervisor yang terbaik untuk bekerja. Karena itu, manajer yang memiliki integritas seringkali konsisten dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah dalam perusahaan. Lalu yang keempat, menghormati. Nah, perilaku yang pantas merupakan faktor kunci dalam kode etik seorang manajer. Nah, manajer itu harus menunjukkan perilaku yang dapat diterima di tempat kerja. Contohnya adalah menghormati. Namun mereka juga menghormati di sini tuh dalam bentuk memperlakukan anggota stafnya dengan rasa hormat sama seperti yang mereka harapkan dari stafnya kepada diri mereka sendiri. Yang terakhir ada fleksibilitas. Meskipun sebagian besar perusahaan tidak mengharapkan manajer untuk menunjukkan simpati kepada karyawannya, sebagian besar perusahaan lebih memilih pemimpin yang sabar dan bekerja dengan mereka yang membutuhkan bantuan. Manajer yang baik menunjukkan kepada pekerjanya bagaimana pekerjaan sebaiknya dilakukan, kemudian memantau pekerja dan menawarkan saran dan tips. Lalu ada kode etik eksekutif administratif asisten. Yang pertama yaitu profesionalisme. Asisten administrasi eksekutif harus selalu menjaga sikap dan penampilan yang profesional. Mereka harus tepat waktu, sopan, dan menghormati orang lain. Mereka juga harus berpakaian sesuai dengan posisi mereka dan budaya perusahaan. Lalu yang kedua ada kerahasiaan. Asisten administratif eksekutif mengetahui banyak informasi rahasia. Mereka tidak boleh mengungkapkan informasi ini pada siapapun tanpa izin. Mereka juga harus mengambil langkah-langkah untuk melindungi informasi ini seperti menyimpan informasi dengan aman dan tidak pernah meninggalkannya tanpa pengawasan. Dan yang terakhir ada integritas. Asisten administrasi eksekutif harus selalu bertindak dengan integritas. Mereka harus jujur, dapat dipercaya, dan adil dalam urusan dengan orang lain. Mereka tidak boleh mengambil keuntungan dari posisi mereka atau menggunakan pengetahuan mereka untuk keuntungan pribadi. Baik, selanjutnya kita akan membahas pada asosiasi prospek kerja. Baik, sebelumnya kita lanjut ke asosiasi prospek kerja. Untuk yang pertama itu ada Apindo. Sebelumnya Apindo itu menaungi untuk entrepreneurship dan entrepreneurship. Jadi di sini kita akan langsung membahas dua. Untuk entrepreneurship di Apindo, bagi seseorang entrepreneur yang menjadi bagian dari sebuah perusahaan yang tergabung dalam Apindo, dia mungkin dapat mengakses sumber daya dan dukungan yang diberikan oleh Apindo untuk meningkatkan kewirausahaan internal di perusahaannya. Apindo sebagai organisasi yang mewakili pengusaha Indonesia dapat menyelenggarakan acara pelatihan dan forum yang mendukung pengembangan keterampilan entrepreneurial di antara para karyawan. Networking, entrepreneur yang aktif dalam Apindo juga dapat memanfaatkan jaringan yang luas dengan perusahaan lain. Ini dapat membuka pintu untuk berbagai ide, berkolaborasi, atau bahkan memulai proyek bersama dengan perusahaan lain yang memiliki minat serupa. Kalau dari perspektif entrepreneurnya, dukungan untuk pengusaha. Bagi seorang entrepreneur, keanggotaan dalam Apindo dapat memberikan akses ke berbagai sumber daya dan dukungan, termasuk advokasi, kebijakan, informasi, industri, dan networking dengan sesama pengusaha. Ini bisa membantu pengusaha memahami lebih baik tantangan dan peluang di pasar dan memberikan mereka platform untuk berkolaborasi dan bertukar informasi dengan pengusaha lainnya. Untuk bagian advokasi bisnisnya, Apindo sering berfungsi sebagai suara bersama untuk pengusaha memperjuangkan kebijakan yang mendukung pertumbuhan bisnis. Sebagai anggota Apindo, seseorang entrepreneur dapat berkontribusi pada upaya advokasi ini dan memiliki akses lebih besar untuk mempengaruhi kebijakan yang mempengaruhi lingkungan bisnis di Indonesia. Dalam kedua kasus, baik entrepreneur maupun entrepreneur dapat mendapatkan manfaat dari keanggotaan dalam organisasi bisnis seperti Apindo dengan fokus pada pengembangan kewirausahaan, networking, dan advokasi kebijakan. Untuk selanjutnya, untuk bagian office manager, di sini ada AMA Indonesia. Pada umumnya tidak ada asosiasi yang secara khusus dan eksklusif berfokus pada office manager di Indonesia. Namun ada beberapa asosiasi dan organisasi di Indonesia yang dapat memberikan dukungan dan sumber daya untuk para profesional di bidang manajemen kantor atau administrasi. Untuk salah satunya yaitu AMA Indonesia ini. AMA Indonesia merupakan salah satu asosiasi manajemen terbesar di Indonesia. Didirikan pada tahun 1989, AMA Indonesia saat ini berusia 30 tahun memiliki 14 cabang di seluruh Indonesia. Gagasan mendirikan Asosiasi Manajer Indonesia dilontarkan pertama kali pada April 1989. Kegiatan dari AMA Indonesia diantaranya adalah menyelenggarakan kegiatan-kegiatan untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta meningkatkan etika para anggota, antara lain melalui ceramah, seminar, simposium, lokakarya, diskusi maupun pendidikan dan pelatihan secara umum, publikasi di media cetak, media elektronik, dan media lainnya. Untuk selanjutnya ada menyelenggarakan forum untuk meningkatkan
antar para anggota dan antara usaha melalui pertemuan umum, pertemuan khusus untuk kelompok usaha dan pertemuan antar kelompok usaha, penyedia jasa informasi, usaha penyedia jasa konsultasi. Menyelenggarakan kegiatan yang menunjang kesejahteraan anggota antara lain melalui perkembangan hobi, olahraga, musik, rekreasi, dan lain-lain. Kemudahan dan keringanan dalam perjalanan, berbelanja, dan lain-lain kebutuhan anggota. Menyelenggarakan kegiatan yang bersifat sosial dan edukatif untuk kepentingan masyarakat luas. Menjalani kerjasama dengan lembaga-lembaga swasta atau pemerintah di Indonesia. Menjalin kerjasama dengan mitra-mitra luar negeri. Baik, yang selanjutnya ada Executive Administrative Assistant. Maaf, ini yang fotonya hilang. Istilah administratif profesional mulai digunakan yaitu oleh International Association of Administrative Professional yang berpusat di Kansas City, United States of America pada tahun 2000. IAP atau yang tadi sudah disebutkan adalah suatu organisasi profesi internasional bagi para profesional di bidang administrasi dan kesekretariatan. Berawal dari Professional Secretary International (PSI), yaitu organisasi profesional internasional yang profesi internasional yang beranggotakan para sekretaris di seluruh dunia yang berdiri sejak tahun 1942. Sesuai dengan pengembangannya yang ada di PSI, mengubah nama menjadi IAP sehingga anggotanya tidak terbatas hanya pada mereka yang berjabatan sekretaris, tetapi jabatan-jabatan lain di bidang administrasi. Ia mendefinisikan istilah administratif profesional sebagai individu-individu yang bertanggung jawab atas tugas-tugas yang bersifat administratif dan mengkoordinasikan dukungan informasi suatu kantor maupun lingkungannya, dan mereka yang mendedikasikan diri lebih lanjut secara pribadi dan pengembangan profesional dalam profesi yang mereka pilih. Boleh selanjutnya. Baik, di sini saya ingin menjelaskan apa yang telah atau langkah apa saja yang diberikan program studi untuk menunjang dan memenuhi visi dan misi. Yang pertama di sini ada sikap dan tata nilai. Dilansir dari web polban.ac.id bahwasannya untuk menunjang dan juga mendukung dari visi dan misi program studi Prodi D4 Administrasi Bisnis di sini yang pertama adalah sikap dan tata nilai, yang dimana nilai-nilai baik itu dari nilai sikap, dari nilai adab, dan juga tata cara berperilaku, dan juga nilai agama di sini dibentuk dan juga pendidikan karakter yang tentu didukung oleh program studi. Kemudian di sini penguasaan pengetahuan, yang dimana penguasaan pengetahuan ini pada intinya bagaimana nantinya mahasiswa ini bisa menguasai ilmu-ilmu yang memang mendukung untuk mahasiswa sebagai calon entrepreneur maupun intrapreneur, yang nantinya mahasiswa ini bisa mengembangkan potensi dan juga mengembangkan bakat-bakat yang mereka miliki melalui pelatihan penguasaan pengetahuan. Kemudian keterampilan umum, yang dimana keterampilan umum ini adalah bagaimana seorang mahasiswa bisa berpikir secara logis kemudian kreatif, ya tujuannya satu, yaitu untuk bisa menyelesaikan masalah yang ada. Kemudian keterampilan khusus di sini tentu bahwasannya mahasiswa D4 Administrasi Bisnis ini bisa menyelesaikan berbagai masalah khususnya di bidang bisnis dan juga administrasi. Kemudian di sini adapun fasilitas pendukung yang diberikan oleh program studi. Yang pertama ada laboratorium perkantoran, yang dimana ini merupakan salah satu simulasi bagaimana mahasiswa administrasi bisnis bisa mengelola kantor maupun mengelola arsip-arsip yang ada di perusahaan. Kemudian laboratorium bisnis, di mana ini tempat atau laboratorium bagi mahasiswa administrasi bisnis untuk mengembangkan dan juga untuk melatih jiwa entrepreneur maupun melatih dari segi administrasi. Kemudian laboratorium simulasi bisnis, sesuai dengan namanya, laboratorium ini memiliki tujuan agar mahasiswa bisa mengenal dan juga bisa mengetahui secara langsung bagaimana suatu bisnis ini berjalan melalui simulasi bisnis, yang nantinya ini juga salah satu langkah prodi untuk menunjang visi dan misi. Kemudian laboratorium memetik, selain belajar bisnis, administrasi bisnis juga di sini mahasiswa dilatih tentang bagaimana cara mahasiswa dalam melatih keterampilan dalam bidang administrasi, khususnya
khususnya di perkantoran, di mana tentu mengetik ini menjadi suatu hal yang sangat penting di dalam perusahaan atau perkantoran, yang nantinya ini tentu akan mendukung mahasiswa agar mahasiswa bisa kompeten di industri pengguna. Kemudian laboratorium komputer di sini juga sangat mendukung, apalagi dengan cepat majunya teknologi informasi ini juga tentu harus didukung oleh fasilitas yang mendukung, di mana administrasi bisnis juga memiliki lab komputer untuk menunjang pendidikan dari mahasiswa administrasi bisnis. Kemudian dari sistem pembelajaran sendiri di sini, yang dimana menggunakan sistem PBL atau program based learning, yang menurut Blazer program based learning merupakan suatu strategi pengajaran di mana siswa secara aktif dihadapkan pada masalah kompleks dalam situasi yang nyata, atau pada intinya metode pembelajaran ini menekankan kepada diskusi kepada setiap mahasiswa agar mahasiswa bisa memecahkan suatu masalah atau studi kasus yang diberikan oleh dosen, yang nantinya melalui latihan-latihan seperti ini mahasiswa bisa terampil harapannya untuk kedepannya, apalagi ketika nanti sudah memasuki dunia pekerjaan. Untuk kesimpulannya, jadi program studi D4 Administrasi Bisnis di Politeknik Negeri Bandung ini menekankan pengembangan keterampilan dan pengetahuan untuk menciptakan profesional komprehensif di dunia bisnis. Program ini memberikan prospek karir sebagai entrepreneur, office manager, atau eksekutif administrasi asisten. Dengan mengikuti kode etik, profesi, dan prinsip-prinsip bisnis yang sehat, diharapkan dapat berkontribusi pada pembangunan hubungan kerja harmonis dan iklim usaha kondusif. Program ini memberikan landasan kuat bagi mahasiswa untuk menjadi pemimpin bisnis yang kompeten dan beretika. Sekian yang bisa kami paparkan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pemaparan, dan mohon maaf juga apabila selama kami presentasi ada perbuatan atau perkataan yang kurang berkenan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.